Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar Sobat Tajir, penonton setia Dosenpreneur UI Channel, ya, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Gali Vandekar, seorang praktisi bisnis dan juga akademisi dari Universitas Indonesia. Salam 200 miliar. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang perbedaan needs dan wants. Ya. Apa itu need dan wants? Ya. Yuk, mari kita sama-sama simak penjelasannya. Para pekerja bangunan kan dia, yang penting dia makan gitu kan, dia nggak ada kebutuhan yang lain. Tapi kalau misalnya banyak orang yang perlu status sosial, dia perlu di tempat di restoran yang prestis, ya. Karena dipenuhi apa? Pertama, makannya terpenuhi, itu kebutuhan fisiologis. Yang kedua apa? Tempat makannya kan karena di mall aman, ya, nggak ada tukang ngamen, misalnya nggak ada copet gitu. Terus dia kalau bawa mobil parkirnya juga tenang, ya kan? Nah, jadi enak dia. Terus anak-anaknya juga relatif terjaga gitu, bahan bakunya lebih higienis dan lain-lain, ya kan. Mahal nggak ada masalah mereka, karena yang penting aman. Udah gitu apa? Bisa ngajak keluarga lagi rame-rame. Nah, kebutuhan sosial dia terpenuhi. Udah gitu kebutuhan sosial dia terpenuhi, dia bisa traktir. Nah, bisa dia traktir keluarganya gitu. Nah, dia perasaan tuh dapat self respect, ya kan, mendapatkan harga diri gitu. Dan yang terakhir, dia traktir di restoran paling mahal. Nah, aktualisasi. Syukur-syukur lagi traktir keluarganya, temannya lewat. Wah, ini hebat nih orang nih. Bisa traktir restoran paling mahal gitu. Ya itu, jadi semua level kebutuhan itu bisa dipenuhi. Beda tadi. Jadi bukan sekedar makannya, ya kan. Kelihatannya jualannya sama-sama makan, ada sama-sama kedai kopi, tapi beda kan. Ada kedai kopi yang harganya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, tapi ada yang cuman keliling gitu, ya, kedai kopi keliling. Nah, itulah. Nah, kita zaman now itu juga ada redefinisi lagi ya makna kebutuhan. Yang zaman now ini, kalau tadi makanya maksud kebutuhan itu dilonggarkan, nggak harus mengancam jiwa, tapi juga yang diperlukan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, itu ya, makanya ada beberapa hal seperti zaman sekarang nih yang dulu mungkin nggak terlalu ini ya, misalnya komunikasi, ya, atau pendidikan, ya, atau informasi, atau transportasi, saat itu adalah dianggap kebutuhan juga. Jadi ada kebutuhan informasi, ada kebutuhan pendidikan, kebutuhan transportasi, berpindah tempat, ya. Ya, karena komunikasi yang baik, pendidikan yang baik, informasi yang cepat, serta transportasi yang handal itu bisa meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Jadi itu menjadi kebutuhan juga. Nah, makanya banyak bisnis-bisnis yang bergerak di bidang tadi, ya, gitu. Nah, lalu apa hubungannya nih Pak, needs dan wants ini dengan bisnis? Nah, jadi kalau kita mau jualan produk, ya, atau kita marketingan produk, kita pahami benar kebutuhan inti dari pembeli kita tuh apa sih gitu kan? Mereka tuh butuhnya apa sih? Kita tuh produk itu jadi obat apa buat mereka gitu. Kita sering kali nih Pak, saya lihat banyak para pebisnis atau para penjual produk itu tuh dia nggak paham. Ya, sebetulnya keinginan konsumennya itu apa sih gitu ya. Jadi produk dia itu benar-benar bisa diobat nggak buat masalah konsumennya. Nah, ini yang banyak nggak terpenuhi, ya. Contoh misalnya jasa salon wanita. Produknya apa? Dipotong rambutnya si perempuannya agar jadi lebih pendek. Tapi sebetulnya keinginan si wanita, keinginannya rambutnya dipotong apa dia dianggap cantik, ya kan? Kebutuhan wanita itu adalah dia dianggap cantik misalnya agar kalau dia cantik dia disayang sama suaminya gitu kan, atau bisa bikin orang lain ngiri gitu, ya. Dia pengen tuh disayang. Jadi salonnya itu bukan sekedar potong rambut, jadi potongan rambut itu juga membuat dia merasa cantik. Nah, ini harus bisa dipenuhi perasaan cantiknya ini gitu. Nah, banyak kita salon misalnya cuman, ya kan saya udah motong Pak, ya motong, tapi kalau yang dipotong nggak merasa dirinya kebutuhan terpenuhi, ya besok nggak datang lagi, ya kan. Ada lagi nih penjual mainan anak nih, saya juga sering penjual mainan anak. Kebutuhan pembeli apa sih dengan jualan mainan anak? Emang yang mainan anak-anak yang beli anaknya kan? Enggak, seringkali orang tuanya, ibu. Kenapa sih ibunya beliin mainan anak yang bagus, yang mahal atau misalnya? Kan bukan mainannya yang main, kan bukan ibunya, yang main kan anaknya, ya kan. Si ibu tadi membelikan mainan yang bagus buat anaknya itu, kebutuhan dia adalah dia melihat anak-anaknya tuh ketawa. Dan kalau dia ngelihat anaknya ketawa, dia bahagia. Dia pengen bahagia ngelihat anaknya tuh ketawa, mainan diberikan dia, itu sebut keinginannya. Jadi bukan mainannya,
Tapi ketawanya si anak berkat mainan yang diberikan si ibu tadi, itu yang dicari si konsumen kita, itu yang dicari si ibu tadi yang beli produk kita. Ya. Jangan ketika dia mengharapkan begitu, udah beli mainan mahal, bagus, begitu mainannya dibuka, ibu tadi kan berharap anaknya bahagia, malah disuruh ngerakit sendiri. Udah gitu suruh ngerakit sendiri, susah lagi, ya kan? Ngerakit nggak berhasil, malah bikin kesel. Udah gitu mau dipasang, baterainya nggak ada. Wah, harapannya jadi kecewa, gitu. Karena keinginan dia bukan sekedar mainan. Nah, penjual mainan sering nggak paham ini. Akhirnya keinginan itu membuat para ibu tadi berubah jadi insinyur dadakan, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi nggak terpenuhi itu keinginannya, ya. Apalagi banyak nih contoh-contoh kayak gini. Kita contoh misalnya pengadaan baju seragam, ya. Misalnya saya pernah ada acara pengadaan baju seragam untuk suatu event, ya, untuk suatu event. Si pembeli itu sebetulnya bukan dia nyari baju apa mau nyari momen, gitu. Baju itu kan baju seragam, ya, atau baju event, ya, pada suatu acara. Nah, baju itu hanya bernilai di hari itu atau di tempat itu. Kalau dia keluar, dia nggak ada nilainya lagi. Maka penyedia baju itu harus paham, baju itu bernilainya hanya pada saat itu. Misal saya mau ada outbound, saya mesen kaos atau saya mesen baju. Ketika mesen kaosnya harusnya jadi hari Minggu, ternyata kaosnya salah. Dia baru bilang karena outboundnya hari Minggu. Ternyata bajunya baru tersedia hari Selasa atau hari Rabu, ya kan? Ada nilainya nggak? Ya kan? Nah, ini berarti nggak ada nilainya lagi. Kenapa? Kalau udah lewat harinya, momennya sudah lewat, ya maka baju itu udah nggak ada nilainya lagi, gitu. Nah, si penyedia baju mikir orang ini mau beli baju. Salah. Kalau orang mau beli baju, dia beli ke toko baju, gitu. Jadi baju seragam event itu yang penting adalah eventnya. Ya, banyak lagi nih. Misalnya jasa sistem IT, ya. Saya udah bikinin Pak IT-nya, Bapak butuh sistem ini, saya udah bikinin. Tapi masalahnya sistemnya itu bisa menyelesaikan keinginan konsumen nggak? Gitu kan seringkali konsumen juga belum tentu bisa dia mengkomunikasikan dengan baik keinginannya dia, ya kan? Pastikan produk IT yang dibikin itu benar-benar menyelesaikan masalah atau menjadi obat atau jadi solusi bagi konsumen. Jadi bukan sekedar menyelesaikan kebutuhan konsumen, itu sistem IT udah saya bikin Pak, gitu. Tapi untuk melaksanakannya harus begini, dia nggak peduli, ya. Nah, ini yang seringkali nih jasa IT. Saya pernah mau masang WiFi gitu. Yang penting bisa connect. Ternyata begitu jadi, maksud connect adalah cuma ada kabel doang masuk ke kantor saya. Ini gimana connect-nya gitu? Ternyata routernya nggak ada, modemnya nggak ada, kita harus dia sendiri. Dia nggak nyediain itu. Kenapa nggak bilang dari pertama gitu? Kenapa nggak jadi satu paket? Kan keinginan kita langsung nyala gitu, ya. Ini sama nih, jasa IT juga gitu. Saya bikin produk, bikin aplikasi. Cek lagi memenuhi keinginan konsumen nggak? Gitu. Kalau dia nggak terpenuhi, ya dia nggak happy, ya. Apalagi nih, saya misalnya ada bimbel kebutuhannya apa sih? Kebutuhan tuh siswanya lulus atau nilainya bagus. Ya kita harus serius bikin anak murid kita itu lulus gitu, sekuat tenaga gitu, ya. Ya, jadi kita serius, dan kalau kita serius buat siswa kita lulus, ya insya Allah hasilnya juga nilainya bagus. Nah, ini yang kita harus paham nih. Ini contoh-contoh nih para pebisnis yang baik itu bisa paham sebetulnya sakitnya si konsumen, ya, sakit dalam tanda kutip keinginan konsumen itu apa sih gitu, ya. Apakah dia benar-benar mau beli mainan? Bukan, dia bukan sekedar mainan, dia pengen kebahagiaan dari mainan. Apakah dia benar-benar iseng-iseng mau beli sistem IT? Enggak. Sistem IT itu misalnya untuk menyelesaikan masalah apa gitu kan, dan pastikan sistem itu benar-benar menyelesaikan. Jangan kemudian kalau ada bug-nya, ada crash-nya, dia nggak mau tanggung jawab, dia nggak mau ini gitu, ya. Nanti sibuk macam-macam lah alasannya, ya itu nggak bagus gitu, ya kan. Kita harus benar-benar bisa pastiin apa sih keinginan produk kita, ya. Makan di restoran, kalau kita punya restoran kedai kopi, ya pastikan dia ke situ tuh mau apa, mau minum kopi apa mau hangout sama teman-temannya. Kalau dia pengen nongkrong atau lagi kedai kopinya pengen buat kerja gitu, ya pasti itu kita bisa terpenuhi, bisa memenuhi itu, ya. Itu namanya output dan outcome, ya. Outputnya apa gitu, ya. Misalnya saya pernah contoh, masyarakat tuh masalahnya adalah ada genangan air, ada banjir. Akhirnya nanya ke pemerintah bikin, berarti kita solusinya harus apa nih? Obatnya harus apa? Oh, obatnya adalah harus bikin saluran air. Akhirnya diajukan anggaran, bikinlah saluran air, ya kan? Setelah dibikin, saluran airnya jadi. Tapi ternyata saluran airnya ujungnya lebih tinggi daripada jalanan, sehingga air yang dari jalan itu nggak masuk ke saluran air, ya nggak?
Tapi kalau ditanya apakah outputnya ada saluran airnya jadi. Tapi masalahnya masyarakat terselesaikan nggak? Atau outcome-nya? Apa tuh masalahnya? Banjirnya selesai nggak? Meskipun dibikin saluran air, ternyata banjirnya nggak selesai karena airnya nggak masuk ke saluran air, gitu kan? Nah, ini contoh-contoh antara output dan outcome. Ya. Jadi outcome itu sebetulnya juga sama. Kita bisa menyelesaikan needs atau obat yang dibutuhkan bagi konsumen. Ya. Jadi kemampuan seorang pebisnis yang baik atau produsen yang baik adalah dia bisa mengenali kebutuhan intinya dari para pembeli. Ya. Kalau kebutuhan intinya kita pahami, ya, kita udah tahu nih kebutuhan ini, maka jangan lupa setelah kita penuhi, kita bikin produk, maka kita komunikasikan, ya, promosi, ya. Pada saat kita promosi, ya kita komunikasikan masalah konsumen apa sih yang benar-benar bisa kita selesaikan. Ya, misalnya bukan sekedar sampo, kan ada sampo yang anti ketombe, ya, pastikan bisa menyelesaikan masalah anti ketombe. Ya. Ada sampo yang tidak bikin orang tidak beruban, ya, rambut hitam lagi gitu, ya, pastikan itu terpenuhi. Ya. Nah, kalau Anda sebagai pebisnis bisa memenuhi ini, bisa Anda lakukan, nggak usah khawatir, siap-siap aja besok banjir order, banjir ya, banjir order, bukan genangan order, banjir gitu. Ya, karena kita bisa memenuhi masalah inti konsumen, gitu ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih ya. Sekian untuk pembahasan tentang needs and wants kali ini ya. Semoga para sobat tajir bisa memperoleh inspirasi dari video saya kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Dan simak terus nih video inspirasi bisnis dari channel Dosenpreneur UI agar semakin banyak orang-orang tajir di sini. Oke, salam 200 miliar untuk para sobat tajir sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.